gimana nih kabarnya? Oke, mungkin untuk sekarang aku nggak ngerasa baik-baik aja ya Bu ya. Ada beberapa hal gitu yang membuat aku agak tegang juga ya. Mungkin ini pertama kalinya juga ya aku kesini gitu. Oke, saya ngerti kok merasa tegang itu wajar-wajar aja gitu. Namun apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada saya untuk hari ini? Iya Bu, jadi kebetulan ada beberapa hal yang mengganggu pikiran aku nih akhir-akhir ini gitu. Masalah di kerjaan lah gitu. Oke, baik-baik. Aku siap kok ngedengerin apa yang ingin kamu sampaikan itu ya, lebih jelasnya lagi gitu. Oke, baik Novi, untuk menyampaikan masalah-masalah kamu hari ini, apakah kamu merasa nyaman di ruangan ini? Oke, untuk ruangannya sih aku nyaman ya Bu ya gitu. Jadi tujuan aku juga kesini kan pasti untuk memecahkan masalah juga yang aku alami gitu. Jadi saya siap untuk bercerita. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa ruangan ini pasti aman, dimana kamu bisa mengeluarkan unek-unek kamu, apa yang menjadi beban pikiran kamu hari ini, dan saya juga akan mencoba membantu kamu untuk memberikan pemahaman tentang situasi kamu pada saat ini, dan saya juga akan mencoba kamu untuk mencarikan solusi atas situasi-situasi yang terjadi pada kamu hari ini. Jadi apa nih yang lebih spesifiknya tentang kondisi kamu hari ini? Ya, jadi mungkin karena beban dari pekerjaan gitu. Jadi aku sedikit merasa cemas dan juga khawatir gitu bahwa nanti pekerjaan itu nggak akan berjalan dengan baik gitu. Oke, baik, saya mengerti ya rasa cemas yang sekarang kamu lagi pikirin gitu, saya mengerti gitu. Lalu hal apa sih yang memicu rasa cemas itu muncul di kamu? Iya, jadi ini tuh kayak beban tanggung jawab gitu di pekerjaan yang aku khawatirkan itu nantinya malah nggak berjalan dengan baik gitu, atau nggak, hasilnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi aku dan nggak memenuhi target lah gitu. Oke, baik, jadi alasan kamu memiliki rasa cemas ini karena kamu khawatir ya, khawatir terhadap tugas-tugas baru gitu yang diberikan perusahaan terhadap kamu gitu. Oke, Novi, apakah perasaan-perasaan yang tadi udah kamu sebutin itu pernah nggak terjadi sebelumnya? Pernah sih, cuman kayaknya nggak separah sekarang sih Bu gitu. Kayak sekarang tuh lebih gede banget lah gitu feelnya aku rasa itu. Oke, baik, karena beban tanggung jawab tadi kamu ya, akhirnya kamu punya perasaan cemas gitu ya sama khawatir, betul seperti itu? Iya betul. Oke, lalu kamu juga tidak yakin ya dengan potensi yang kamu miliki untuk bisa menghadapi tanggung jawab yang sekarang lagi kamu pikirin ini. Oke, saya izin mengklarifikasi sebelumnya ya. Dimana tadi kamu menyebutkan bahwa kamu sedikit terbebani dengan pekerjaan atau dengan tugas-tugas baru yang diberikan oleh perusahaan. Kamu bisa nggak nyebutin secara konkret contoh tugas apa sih yang diberikan perusahaan kepada kamu sehingga kamu akhirnya memiliki rasa cemas yang bahkan itu tuh lebih parah gitu dari sebelumnya? Oke, jadi awal mulanya itu karena di perusahaan aku ini kan baru ada project baru nih. Nah, kebetulan aku tuh dikasih salah satu divisi lah untuk ditanggung jawabi dan dipegang gitu di project besar itu. Nah, aku tuh khawatir dan cemasnya itu adalah aku tuh nggak punya cukup waktu untuk apa ya, nge-handle masalah tersebut, dan juga aku tuh kayak belum yakin aja gitu sama keterampilan diri aku, kalau kayak aku bisa nggak sih gitu untuk kayak nge-handle-nya gitu. Ditambah kan sebelumnya juga aku punya pekerjaan dan tanggung jawab yang lain gitu, jadi aku takutnya nggak bisa nge-manage kedua hal tersebut gitu. Oke, baik, jadi karena adanya project baru ya sehingga Iya. kamu punya perasaan cemas yang bahkan lebih parah gitu dari sebelumnya. Oke, jadi kalau bisa dirasakan ya, ini tuh cukup apa ya, cukup frustasi ya akan hal tersebut gitu, dimana terdapat ketidakpastian apakah kamu bisa menyelesaikan proyek tersebut atau tidak, seperti itu ya. Iya betul sekali. Lalu jika dibayangkan juga ini ternyata cukup menantang ya bagi kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Iya betul, menjadi suatu hal yang benar-benar menantang juga gitu untuk aku, jangan challenging banget lah pokoknya aku. Oke, baik.
untuk pertemuan pertama kita kali ini, mungkin kita mengevaluasi dulu ya, bagaimana ekspektasi kamu terhadap kemampuan kamu gitu dalam mengatasi tadi proyek-proyek baru, apakah kamu bisa menyelesaikannya atau tidak. Nah, dimana kita buat langkah-langkah yang lebih kecil gitu, dimana kamu bisa memfokuskan satu tugas di satu waktu. Itu gimana menurut kamu? Itu jadi hal baru ya untuk aku, karena biasanya aku tuh kayak ngelakuin itu multitasking gitu. Kalau misalkan aku bisa di-handle dua-duanya, ya aku langsung kerjain di satu waktu. Ini tuh kan jadi hal yang baru ya untuk aku. Oke, mungkin untuk sesi konseling pertama kita cukup diakhiri saja. Kita akan mengevaluasi dulu tadi tentang ekspektasi kamu. Kita melihat dulu bagaimana kamu menjalaninya seperti itu. Lalu nanti kita buat lagi jadwal kedua untuk melihat perkembangannya seperti apa. Ya, terima kasih ya Bu. Mungkin saya udah agak sedikit lega dengan ngobrol dan cari solusi di sini gitu. Semoga apa dari saran yang Ibu berikan sama saya tuh bisa saya manfaatkan dengan baik gitu ya Bu. Oke, saya cukup bangga ya mendengar hal tersebut dari Novi ya. Dan saya juga cukup mengapresiasi bagaimana Novi bisa mengeluarkan perasaan-perasaan Novi kepada saya seperti itu. Nanti kita buat jadwal di pertemuan keduanya. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Oke, sama-sama Novi. Sampai jumpa kembali. Semoga rencana-rencana tadi yang kita sudah diskusikan berjalan dengan lancar. Seperti itu.